Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian dalam riwayat berikutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, an Anas radhiyallahu taala anhu annahu qala qila ya Rasulullah ma as-sabil qala az-zad war-rahilah rawahu ad-Daraqutni wa sahhahahu al-Hakim war-rajih irsaluhu wa akhrajahu at-Tirmidhi min hadits Ibn Umar aidan wa fi isnadihi dha'fun. Kemudian kata beliau rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qila ya Rasulullah, ditanyakan wahai Rasulullah, mas sabil, apakah as-sabil? Maksudnya kata sabil yang disebut dalam ketentuan ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi apa? Sabila. Dan bagi Allah atas manusia wajiban terhadap manusia untuk melakukan haji ke al-bait. Man istata'a, siapa yang punya kemampuan, siapa yang punya sabil ke sana. Apa sabil ini? Apa makna dia mempunyai sabil ke sana? Ini yang ditanyakan di dalam hadis ini. Qala, beliau berkata sabil az-zad war-rahilah. Ya. As-sabil artinya az-zad bekal, war-rahilah dan kendaraan. Rawahu ad-Daraqutni, hadis ini dikeluarkan oleh Ad-Daraqutni, wa sahhahu al-Hakim, disahihkan oleh al-Hakim, wa rajihu irsaluhu, dan yang rajihnya ini adalah hadis yang mursal. Hadis yang mursal. Nah. Iya. Dikatakan bahwa yang rajih dia adalah mursal sebab ini dari riwayat Qatadah dari Al-Hasan Al-Basri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Dan ini yang dipegang oleh para a'immah ahli hadis. Ibnu Hajar sendiri dalam At-Talkhis beliau menukil dari Ibnu Al-Mundhir bahwa hadis ini tidak syah secara bersambung, secara musnad. Dan yang rajihnya, yang sahihnya adalah riwayat Al-Hasan Al-Basri secara mursal. Jadi ini hadis lemah. Kemudian ada jalan lain disebutkan di bawah, kata beliau wa akhrajahu at-Tirmidzi, yang dikeluarkan juga oleh at-Tirmidzi min hadits Ibnu Umar, dari hadits Ibnu Umar, wa fi isnadihi dha'fun, dan di dalam sanadnya ada kelemahan. Ya, di dalam sanadnya ada kelemahan karena ada rawi yang bernama Ibrahim bin Yazid Al-Khuzi, dan dia ini sepakat para ulama hadis bahwa dia adalah dhaiful hadis, bahkan matruk al-hadis, ditinggalkan hadisnya. Ya. Secara global di sini penulis ingin menjelaskan tentang syarat al-istita'ah, syarat kemampuan. Kita singgung di awal pertemuan tadi bahwa wajib itu haji itu disyaratkan dengan berapa syarat? 5 syarat. Seorang wajib haji apabila terpenuhi padanya berapa syarat? 5 syarat. Yang pertama al-Islam, dia muslim. Yang kedua al-aql, dia adalah orang yang waras, sadar, bukan orang yang gila. Kemudian yang ketiga al-bulugh, dia adalah seorang yang balik. Kemudian yang keempat al-hurriyah, kemerdekaan, bukan seorang budak, bukan seorang hamba sahaya, tapi seorang yang merdeka. Kemudian yang kelima al-istita'ah, kemampuan.
Apa yang dimaksud dengan kemampuan? Nah, ini yang ingin diterangkan di sini. Jadi beliau bawakan hadis ini untuk menjelaskan syarat yang ke-5 ini. Nah, di dalam penafsiran hadis ini ya, diterangkan bahwa al-istita'ah yang dimaksudkan adalah az-zad war rahilah. Adalah bekal dan kendaraan. Ya, seorang kapan dia punya bekal untuk melakukan perjalanan haji dan dia punya kendaraan bisa mengantarnya untuk melakukan haji, itu dia dianggap punya sabil, punya jalan ke sana, punya kemampuan ke sana, punya kemampuan melakukan ibadah haji. Jelas ya? Dan ini setelah kita ketahui bahwa hadis ini lemah, hadis ini lemah. Namun kandungan dari hadis ini sebenarnya itu ditunjukkan di dalam hadis yang lain. Ya. Ditunjukkan di dalam hadis yang lain. Nah, sebab ada hadis-hadis yang secara zahir mengesankan hal tersebut. Ya, seperti misalnya hadis yang akan datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang orang tua perempuan ingin menghajikan. Dia ingin menghajikan ayahnya yang sudah tua. Ya. Sudah sangat tua sekali. Yang disebutkan ayahnya ini la yathbut ala rahilah. Dia tidak bisa kokoh di atas tunggangan. Karena saking tuanya sudah. Ya. Nggak bisa sudah menunggang tunggangan kendaraan untuk berangkat. Apakah boleh ia menghajikannya? Maka Nabi menjawab iya. Jelas ya? Maka ini syarat kudrah. Ya. Ini punya kemampuan. Dan jelas kalau kita, walaupun hadits ini lemah, tapi kandungan dari ayat man istata'a ilaihi sabila, siapa yang punya jalan ke sana, ya, maka makna jalan ini mencakup di dalamnya dia punya kemampuan, apakah dari sisi materi maupun dari sisi badannya. Ya. Ada orang yang punya materi, dia punya perbekalan untuk jalan, dia punya harta yang dengannya dia bisa menyewa, bisa membeli tiket, bisa membiayai seluruh pembiayaan untuk berangkat. Tapi dia nggak punya kemampuan dari sisi badan dan fisik untuk melakukan perjalanan. Maka orang yang seperti ini dikatakan tidak mampu. Jelas? Ada yang sebaliknya punya kemampuan sehat, sangat sehat untuk melakukan ibadah haji. Tapi dia tidak punya kemampuan dari sisi harta dan perbekalan. Maka ini digolongkan kepada orang yang tidak mampu. Jelas? Jadi zahir dari ayat man istata'a ilaihi sabila ini adalah hal yang cakupannya umum. Siapa yang punya jalan, dia punya kemampuan dari sisi fisik dan materi, maka dia wajib untuk berangkat. Jelas sampai sini? Dan para ulama mensyaratkan juga bagi perempuan khusus disyaratkan syarat yang lain. Ya, bagi perempuan disyaratkan dia punya kemampuan untuk berangkat apabila ada mahram yang menemaninya. Ada mahram yang menemaninya untuk berangkat. Nah, ya. Ini syarat lain bagi perempuan, dia juga masuk ke dalam istita'ah. Jadi mungkin akan kita rinci dalam beberapa hadits yang akan datang. Ada hadits khusus tentang ini. Baik, ya saya simpulkan tentang masalah syarat yang kelima. Ya. Kemampuan yang dimaksud punya kemampuan untuk berangkat itu kembali kepada dua hal kemampuannya. Dia punya kemampuan dari sisi materi dan punya kemampuan dari sisi apa? Dari sisi fisik. Iya. Seorang yang punya hutang, maka ia lebih mendahulukan di dalam membayar hutangnya. Lebih mendahulukan di dalam membayar hutangnya. Ya, apalagi kalau diminta oleh pemilik piutang memintanya, maka harus dia kembalikan kepada pemiliknya. Ya. Jelas?
Tidak boleh digunakan untuk haji. Ya. Kecuali kalau misalnya dia ingin atau pemiliknya nggak menagih, ya, bisa dia gunakan, maka tidak ada masalah dia gunakan. Tapi mengatakan wajib, belum sampai ke tahap tersebut, sebab dia masih tergolong belum mampu. Jelas? Iya. Dan seorang yang diberi biaya untuk berangkat haji, apakah dihadiahkan untuknya biaya, atau ada orang yang berbuat baik untuknya sehingga dia berangkat menanggung perbekalannya, maka tidak ada masalah dia berangkat. Iya. Tidak ada masalah dia mengambilnya. Nah, kemudian dalam hadis berikutnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, iya, kata beliau, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiya raqban bir-Rawha, faqala man al-qaum, qalu al-muslimun, faqalu man anta, faqala Rasulullah, farafa'at ilayhi imra'atun sabiyyan, faqalat ali hadha hajjun, qala na'am wa laki ajr, rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai raqban. Iya. Dalam sebuah nuskhah, dalam sebuah cetakan, ya, raqbanan. Beliau menjumpai raqbanan. Ya. Maksudnya di sini raqbanan, raqban, ya, sekelompok orang yang serombongan, satu rombongan yang mereka ini berkendaraan. Beliau menjumpainya di Rawha. Rawha ini nama tempat. Nama tempat dekat dari kota Madinah. Ya. Faqala manil qaum? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah al-qaum? Maksudnya, ya, siapa? Nabi bertanya, ini rombongan siapa? Ya. Beliau dengan bahasa al-qaum. Siapakah kaum ini? Ini menunjukkan pertanyaan yang menunjukkan bentuk yang wajar, ya, kesan menghargai orang yang ditanya. Nah, qalu al-muslimun, mereka berkata al-muslimun, kami adalah kaum muslimun, ya, bagian dari kaum muslimin. Faqalu, maka mereka balik bertanya, man anta, siapakah anda? Ya, bertanya kepada Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah menjawab, Rasulullah, saya Rasul Allah. Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyyan, maka seorang perempuan mengangkat anak kecil, diangkat anak kecilnya. Faqalat, kemudian dia berkata, li hadza hajj, apakah ini anak ini ada haji? Ya. Apakah boleh dia haji? Qala na'am wa laki ajr. Maka Rasulullah menjawab, iya, dan kamu dapat pahala. Ya. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini terdapat beberapa kandungan pelajaran. Yang pertama, dari sisi keutamaan haji, anak kecil saja yang dia belum wajib haji karena belum balik, apabila diikut sertakan oleh orang tuanya untuk haji, dia dapat pahala. Apalagi orang yang sudah balik, ya, orang yang membawanya juga mendapat pahala. Maka orang yang melaksanakan ibadah haji itu, ini tentunya juga mendapatkan pahala yang besar. Maka ini secara global menunjukkan keutamaan lain, ya, bagi orang yang melakukan ibadah haji. Kemudian yang kedua, dan ini maksud utama dibawakannya hadis ini oleh penulis, beliau ingin menjelaskan tentang syarat. Salah satu syarat dari syarat wajibnya haji, yaitu harus balik. Iya. Karena yang tertanam di dalam diri sahabat, anak yang belum balik itu tidak ada kewajiban haji. Makanya perempuan ini bertanya, kalau saya misalnya bawa anak kecil ini, apakah ada haji untuknya?
Maka Nabi berkata iya, dia dapat pahala haji dan kamu mendapat apa? Mendapat pahala. Kamu mendapat pahala. Jelas sampai sini? Iya. Maka ini uraian syarat yang kedua. Syarat yang kedua dari 5 syarat yang kita sebutkan. Salah satu dari syarat yang kedua dari 5 syarat ini, ya, yang tertera di dalam hadis berkaitan dengan apa? Anak yang belum balik. Ya. Syarat yang kedua dari syarat wajibnya haji harus balik. Ya. Kalau dia belum balik, maka tidak ada kewajiban haji padanya. Kalau dia masih kecil, tidak ada masalah diikutkan. Diikutkan dia melaksanakan ibadah haji dan orang tuanya akan mendapatkan pahala. Ya. Orang tuanya akan mendapatkan pahala karena hal tersebut. Iya. Baik. Ya. Cara ia dihajikan, anak kecil dihajikan. Ya. Kalau anak ini sudah bisa melafadzkan ihram, maka dia melafadzkannya dan dia meniatkannya walaupun belum balik. Ya. Kalau dia bisa berjalan sendiri, maka dia berjalan sendiri, melaksanakan seluruh rangkaian haji dari tawaf, sa'i. Kalau dia sudah bisa berjalan. Ya. Kalau dia belum bisa berjalan tapi mumayyiz, dia bisa membedakan, maka disuruh dia berniat dan orang tuanya membawanya kemanapun dia pergi dalam rangkaian ibadahnya. Jelas? Dalam rangkaian ibadahnya. Dan hendaknya ya, pada seluruh keadaan dijauhkan dari pelanggaran-pelanggaran atau dari larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan saat ihram. Ya, anak itu dipakaikan pakaian ihram. Ya, kemudian jangan ditutup kepalanya. Ya, jangan memakai pakaian yang bersambung dengan jahitan. Kemudian jangan memakai wangi-wangian dan seterusnya dari larangan-larangan yang dilarang dalam ihram dijauhkan dari anak itu. Jelas? Kalau anaknya memang masih kecil, belum mumayyiz, maka orang tuanya meniatkan untuknya dan dia dibawa bersama dengan apa? Bersama dengan rangkaian-rangkaian pelaksanaan ibadah haji itu. Dan dia mendapatkan pahala. Jelas sampai sini? Ini berkaitan dengan anak kecil dan kita akan lebih rinci lagi ya, tentang masalah ini sebab penulis akan menyebutkan 3 pada hadis yang 3 setelah ini ya, masih berkaitan dengan masalah anak kecil ini. Kita akan bahas di situ. Kemudian dari kandungan lain dalam hadis ini, di dalam hadis ini terdapat sejumlah etika yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, ya, boleh seorang itu bertanya kepada siapa yang menyertainya dalam perjalanan. Ya, kamu siapa? Ya. Kemudian juga hadis ini menunjukkan seorang memperkenalkan dirinya. Ya. Dan ini tentunya adalah hal yang penting di dalam sebuah perjalanan agar supaya akrab di dalam perjalanan dan ada bentuk ya, kebersamaan. Nah, karena itu dari ucapan sebagian ahli hikmah, ya, katanya dari Jaffa, dari sikap kasar, ya, kalau kamu menemani seorang, lalu kamu tidak tanya siapa namanya, kamu tidak tanya siapa namanya. Ya. Kemudian di dalam hadis ini juga, seseorang ketika ditanya siapa kamu, boleh dia sebutkan sebagian dari kedudukannya atau apa yang dengannya dia tersebar di tengah manusia. Ya. Misalnya ditanya siapa kamu, tanya saya adalah kepala desa di sini, misalnya disebut kedudukannya, saya adalah ketua RT di sini. Ya. Nah, atau saya adalah Syekh fulan, atau saya adalah Ustadz fulan. Disebutkan kalimat di depannya, dan ini bukan bentuk merekomendasi, sebab di dalam hubungan antara kemanusiaan memang hal-hal yang seperti ini ya, perlu diketahui agar supaya ya semuanya memahami dan mengerti ya, dan bisa untuk beretika dan beradab sesuai dengan siapa yang diajak berbicara dengannya,
Sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia ditanya, siapa engkau? Beliau enggak bilang saya adalah Muhammad bin Abdullah. Beliau menjawab Rasulullah. Beliau menjawab siapa? Rasulullah. Nah, kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang perempuan itu boleh bertanya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, dan dia boleh berbicara sepanjang ada maslahat syar'i di situ. Seperti perempuan ini bertanya tentang anaknya, ya, dan ini pertanyaan berkaitan dengan agama. Nah, maka boleh dia bertanya, tidak ada masalah. Namun bagi seorang perempuan, ketika dia bertanya, dia menjaga keperluan sekadar pertanyaan, kemudian ia menjawab atau dia bertanya dengan tidak melembutkan suaranya, ya, keluar dari sewajarnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, wala yakhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Dan janganlah mereka merendahkan suaranya sehingga tamaklah orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Nah, baik. Kemudian dalam hadis berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, wa anhu radhiyallahu taala, dan dari beliau yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu qala, beliau berkata, kana al-Fadl Ibnu Abbas radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau radifa Rasulillah. Beliau dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bolehnya seseorang itu berboncengan, dia menunggangi hewan, sepanjang tidak membalimi hewan tersebut, tidak memberatkannya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Al-Fadl Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Iya. Dan saya katakan tadi, kalau itu membalimi hewan tersebut, ya, melebihi kapasitasnya, maka tidak diperbolehkan. Sebab kita diperintah untuk berbuat baik pada segala sesuatu, ya, pada segala sesuatu, termasuk pada hewan. Nah, kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan tawadhu Rasulullah SAW. Ya, beliau ingin berboncengan, padahal beliau adalah seorang Rasul, pimpinan negara, ya, seorang pemimpin. Tapi bersamaan dengan itu, beliau berboncengan dengan sahabatnya. Kemudian dikatakan, faja'at imra'atun min Khat'am, maka datanglah seorang perempuan dari Khat'am. Ya. Dia berkata, ini Khat'am nama tempat, dan disebutkan sekarang dia di arah selatan, di arah selatan Saudi tempatnya. Khat'am ini. Faja'ala Al-Fadl yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi. Maka Al-Fadl melihat kepadanya, dan ia melihat kepada Al-Fadl. Ia melihat kepada Al-Fadl. Wa ja'ala an-nabiyyu yasrifu wajha Al-Fadl ila ash-shikk al-akhar. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajah Al-Fadl ke arah yang lainnya, ke arah yang lainnya. Ini hadis dijadikan dalil oleh sebagian ulama kita, yang yang mengatakan bahwa menutup wajah bagi perempuan itu tidak wajib. Iya. Sebab Al-Fadl, sebab perempuan yang ada di sini depan ini, Rasulullah, ia tidak memakai penutup wajah. Jelas ya?
Ya, memang di konteks ini tidak ada penutup wajah, tapi ada di lafaz lain. Kalimat wadi'ah, wadi'ah maksudnya wajahnya putih. Disebutkan wajah perempuan tersebut. Jelas? Maka ini dari penggambaran menunjukkan terlihat wajahnya. Ya. Namun ini tidak ada pendalilan. Yang pertama dari sisi lafaz wadi'ah itu bukan di dalam riwayat Bukhari Muslim, tidak ada dalam riwayat Bukhari Muslim. Itu di luar Bukhari dan Muslim. Iya. Tentang masalah kedudukannya ini masih perlu pembahasan. Yang jelas ini pembahasannya di dalam masalah apa? Di dalam masalah haji. Dan haji seorang perempuan tidak boleh menutup apa? Tidak boleh menutup wajahnya. Iya. Tidak boleh menutup wajahnya. Walaupun datang dalam riwayat lain, ya, sejumlah sahabiat apabila berlalu bersama mereka laki-laki asing, mereka menutup wajahnya dengan lebih jilbabnya. Iya, jelas. Jadi ini tidak ada pendalilan tentang bahwa cadar itu tidak wajib, seperti yang disangka oleh sebagian ulama kita yang berdalil tentang hal tersebut. Dan yang benar di dalam masalah ini bahwa cadar itu memakai tutup muka itu adalah wajib bagi perempuan. Dia adalah wajib bagi perempuan. Ini tunjukkan oleh adillah dari Al-Quran dan dari hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalil yang jelas, ya, dan tegas, tidak ada makna untuk dipalingkan ke arah sunnah maupun yang lainnya. Jelas, dia adalah sebuah kewajiban. Ya. Dia masuk dalam makna jilbab, sebab jilbab itu apa yang ditutup dari atas kepala ke bawah. Dan Allah telah memerintah kaum perempuan untuk memakainya. Allah berfirman, "Qul lil mu'minati, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri engkau, kepada anak-anak perempuan engkau, dan kepada para perempuan kaum mukminat, agar supaya mereka menundukkan, agar supaya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Sebab itu akan menyebabkan mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Iya. Maka ini perintah. Kemudian dari perempuan di ayat di surah Nur, ya, sebutkan wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan. Ya. Perempuan al-qawaid yang sudah tua tidak boleh lagi nikah. Ya. Apa tidak mungkin lagi, dia sudah tidak mengharapkan nikah karena sudah sangat tua. Ya. Maka disebutkan tidak apa-apa dia meletakkan pakaiannya. Apa maksudnya tidak apa-apa meletakkan pakaian? Ya. Pakaian luar bukan itu yang dimaksudkan, tapi hal yang menutupi wajahnya itu boleh dia letakkan karena dia sudah tua. Kebalikannya bahwa kalau dia belum tua, menutup wajah hukumnya apa? Hukumnya wajib, tidak ada keringanan. Tidak ada keringanan. Ya, dan banyak lagi dalil, ya, yang sangat jelas di dalam masalah ini yang menunjukkan tentang wajibnya menutup wajah bagi perempuan. Ini bukan tempat ya untuk menguraikannya. Ini pembahasan lain. Ya. Cuman pas lewat kita singgung. Ya. Karena itulah kebanyakan ulama kita di masa ini menguatkan wajibnya menutup wajah bagi perempuan. Ini yang difatwakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Shalal Fauzan, Syekh Muqbil rahimahullah, dan memang semua memalui bahwa Syekh Al-Albani tidak melihat wajibnya. Tapi bukan artinya beliau tidak menganjurkan. Beliau menganjurkan. Beliau menganjurkan. Hanya saja beliau tidak mewajibkan. Ya. Dan itu pun pendapat beliau rahimahullah ta'ala dalam masalah ini. Ya. Banyak dari guru-guru kami menganggapnya sebagai pendapat yang harusnya Syekh tidak menampakkannya. Dan itu di sebagian pelajaran Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau mengatakan, ya, andai kata yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani itu adalah benar, maka itu dari kebenaran yang harusnya beliau sembunyikan. Ya. Sebab memfatwakan hal tersebut di masa ini itu kurang tepat. Di masa yang manusia bergampangan dengan masalah membuka aurat, ya, masa yang
telah terjadi berbagai fitnah dengan berbagai kemajuan yang ada sekarang ini, video, foto dengan sangat mudahnya. Ya. Maka ini tidak mencocoki. Nah, maka ini sekilas tentang masalah menutup wajah. Ya, tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian ya, orang. Ya, ini mungkin baru-baru ini diekspos di sebagian berita bahwa mufti rektor Al-Azhar, ya, Syekhul Azhar itu memberikan fatwa tentang tidak bolehnya ya, jajaran siswi atau mahasiswi yang sekolah di perguruan Azhar memakai cadar penutup muka. Ya, dan katanya dia akan mengeluarkan peraturan ya, tentang tidak bolehnya. Dan dia katakan bahwa itu hanya kebiasaan orang-orang Arab saja. Nah, ini termasuk fatwa aneh yang muncul dari beliau, sebagaimana beliau mempunyai fatwa-fatwa aneh yang lainnya. Ya. Dan ini menyelisihi dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi subhanallah, kalau ada fatwa yang seperti ini, ya, ini yang banyak diekspos oleh orang, oleh berita. Sebab orang-orang yang di belakang pemberitaan punya maksud-maksud tertentu. Punya maksud-maksud tertentu di dalam pemberitaan. Ini yang menyebabkan ya, banyaknya terjadi kerusakan, kesalahpahaman, ya, persengketaan. Ya. Karena adanya pemberitaan-pemberitaan yang tidak berada di rel pertengahan, ya. Pemberitaan yang memihak, atau pemberitaan yang ditunggangi oleh sebagian orang. Nah, dan ini termasuk sebab masalah yang hendaknya dipermasalahkan dan hendaknya diperbaiki agar supaya tercipta suasana yang baik. Maka ini kesimpulan yang berkaitan dengan masalah menutup wajah di dalam konteks ini. Ketika Nabi SAW memalingkan wajah Al-Fadl, terdapat di dalamnya amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Dan seorang itu menjadi penolong bagi saudaranya, jangan dia jatuh di dalam jerat-jerat syaitan. Nah, dia ingatkan, Nabi memalingkan wajah siapa? Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, dengan gerakan, bukan dengan ucapan. Ya. Bukan dengan ucapan. Dan di dalam hadis ini juga ya, menunjukkan bolehnya seorang perempuan bertanya kepada laki-laki yang bukan mahram. Sebab perempuan ini bertanya, setelahnya dia katakan, faqalat ya Rasulullah. Maka perempuan ini berkata, wahai Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi syekhan kabira la yathbutu ala rahil apa hujjuan. Dan perempuan ini, wahai Rasulullah, sungguhnya kewajiban haji terhadap hamba-hambanya, kewajiban Allah terhadap hamba-hambanya dalam haji ini mendapati ayahku, dan dia adalah seorang syekh yang sudah sangat tua, seorang kakek yang sudah sangat tua. La yathbut ala rahilah, dia tidak kuat ya, duduk di atas tunggangan. Maka perempuan ini bertanya, apa hujju anhu, apakah boleh saya menghajikannya? Itu pertanyaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, boleh. Wadhalika fi hajjatil wada, dan kejadian ini adalah di hajjah al-wada, di haji wada. Dikatakan haji wada sebab itu adalah haji perpisahan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lita'khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da amikum hada." Hendaknya kalian mengambil dari saya manasik kalian. Ya. Apa hendaknya kalian mengambil dari saya manasik kalian? Barangkali kalian tidak menjumpai saya lagi setelah tahun ini. Ya. Jelas? Nah, kemudian di dalam hadis ini, ya, dari kalimat yang kita baca tadi, ini menunjukkan bahwa boleh seorang itu menggantikan, ya, mewakili orang yang tidak sanggup haji. Ya, orang yang tidak sanggup haji, ya, dia punya biaya misalnya, dari sisi fisik dia tidak sanggup,
maka boleh dia mewakilkan, ya, mengambil naib orang yang menghajikannya. Dia menghajikannya ini, kalau dia laki-laki, tidak harus laki-laki yang menghajikannya. Sebab ini perempuan ingin menghajikan siapa? Bapaknya, ayahnya yang dia hajikan. Ya, dan riwayat yang akan datang nanti, ya, seorang laki-laki ingin menghajikan apa? Ibunya. Iya, jelas? Maka boleh, ya, perempuan mewakili laki-laki, atau perempuan mewakili perempuan, boleh saja. Ya. Laki-laki diwakili oleh perempuan juga boleh, tidak ada masalah. Kemudian di dalam hadits ini juga, ya, menunjukkan bahwa seorang laki-laki yang sudah sangat tua itu tidak wajib terhadapnya, tidak wajib haji terhadapnya, tidak wajib haji terhadapnya. Iya. Kemudian di dalam hadis berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, wa anhu radhiyallahu taala anhu anna imra'atan min Juhaynata ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nadarat an tahujja wa lam tahujja hatta matat apa hujja anha qala na'am hujji anha ara'aiti law kana ala ummiki daynun afa kunti qadiyatah uqdullaha fallahu ahaqqu bil wafa rawahu al-Bukhari. Dan dari beliau juga, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang perempuan dari Juhaynah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka ia berkata, perempuan datang langsung ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Ya. Maka tidak ada masalah seorang perempuan bertanya langsung, ya, pada tempat yang bukan khalwat, tidak ada padanya fitnah, dan dalam keadaan dia berhijab. Dalam keadaan dia berhijab. Sebab ini musim haji, musim manusia berkumpul. Kalau perempuan datang bertanya, orang di situ penuh. Dan sampai sekarang juga, para ulama yang menjawab di musim haji itu terus menjawab. Siapapun yang bertanya, walaupun yang bertanya adalah perempuan. Ya, sebab di kondisi yang seperti ini, apalagi banyak orang yang kurang paham dengan agama, dan banyak kesalahan dalam pelaksanaan ibadah haji. Selain daripada itu ada kejadian-kejadian yang kadang tiba-tiba, ya, dihadapi oleh seorang, dia perlu pertanyakan apa hukumnya. Maka dia perlu kepada seorang alim, bertanya kepadanya. Orang yang berilmu bertanya, dia bertanya kepadanya. Ya. Alhamdulillah ini untuk sekarang ini, ya, pemerintah di sana di Saudi Arabia, mereka berusaha untuk menutupi, ya, hal ini. Ya, kalau dikatakan sempurna, nggak ada orang yang sempurna, kan begitu? Tidak ada yang sempurna. Tapi mereka cukup punya jasa dalam artian, ya, di setiap tempat, di setiap sudut, ya, ada pos-pos yang duduk di situ, ya, seorang alim atau penuntut ilmu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Iya. Dan ulama-ulama besar juga yang masuk dalam jajaran Lajnah Daimah, ya, semuanya mempunyai kemah-kemah yang terbuka untuk manusia, ya, untuk datang bertanya dan mengajukan masalah-masalah mereka yang berkaitan dengan haji. Selain daripada itu, di setiap pos, ya, ada penerjemah-penerjemahnya, ada penerjemah-penerjemah yang duduk di situ. Kalau misalnya dia di pemukiman orang Indonesia, ya, biasanya di sekitar pemukiman Indonesia itu kalau ada gardu tempat bertanya di situ, maka biasanya ada orang Indonesia yang duduk di situ. Ya. Kalau di pemukiman di wilayah Afrika, maka biasanya ada orang-orang yang menguasai bahasa itu duduk di sekitar tenda di wilayah tersebut. Dan ini dari kemudahan sebenarnya, dari kemudahan yang seorang itu bisa mengambil manfaat darinya. Nah,
Baik. Jadi perempuan ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Ya Rasulullah, ibuku bernadar anta hujj." Ibunya bernadar untuk haji. Falam tahujja hatta matat. Dia tidak haji sampai ia meninggal. Apa hujju anha, apakah boleh saya menghajikannya? Qala na'am. Nabi berkata iya. Iya. Ini menunjukkan bahwa siapa yang bernadar melakukan sesuatu, maka dia wajib menunaikan nadarnya. Nah, itu Rasulullah sabda dalam hadits yang lain, "Man nadara liyuti' Allah falyuti'hu." Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, hendaknya dia melaksanakan ketaatannya. Iya. Dan apabila dia meninggal sebelum melakukan nadarnya, maka ahli warisnya boleh untuk menghajikannya. Ya, boleh untuk menghajikannya. Ini ibunya bernadar untuk haji. Dia tidak haji sampai dia meninggal, maka ia menghajikannya. Ya, dihajikan. Dan ini hadits-hadits termasuk memperkecualikan konteks ayat yang umum. Memang ayat Al-Quran sifatnya umum. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa laysa lil insani illa ma sa'a." Manusia itu tidak mendapatkan pahala kecuali sesuai dengan apa yang dia upayakan. Jadi konteks ayat, kalau bukan upayanya, dia tidak dapat pahalanya. Tapi hadits ini memperkecualikan. Ini kejadian-kejadian diperkecualikan. Ada orang yang meninggal, dia belum haji. Kalau dihajikan oleh keluarganya, maka itu mencukupi haji untuk dia. Pahalanya sampai untuknya. Jelas? Ya. Dia meninggal punya tunggakan puasa. Ya. Yang tadinya dia mampu menggantinya, tapi dia belum ganti, maka boleh digantikan oleh ahli warisnya. Boleh digantikan oleh siapa? Ahli warisnya. Nah, ini dari hal yang diperkecualikan oleh nas-nas. Jelas ya? Baik. Maka Nabi SAW mengizinkan, kata beliau, hujji anha, silakan kamu menghajikan ibumu. Iya, silakan kamu menghajikan ibumu. Nah, sini kita tidak membahas tentang masalah hukum nadar. Apakah nadar itu sunnah atau wajib, ya, atau makruh? Sebab kejadian di sini adalah masalah menunaikan nadarnya. Ya, ada pun nadar itu sendiri yang benarnya, bahwa kalau nadar sifatnya murni ketaatan, maka ini adalah hal yang baik. Ya, hal yang baik. Murni ketaatan. Dia bernadar akan ibadah di sini, akan melakukan i'tikaf misalnya. Itu nadar yang bagus. Tapi kalau dia nadar, dia mengharapkan imbalan dari nadarnya, maka ini hukumnya makruh. Sebab Nabi SAW bersabda, nadar yang seperti ini la ya'ti bil khair, tidak mendatangkan kebaikan. Innama yustakhraju minal bakhil, dikeluarkan dari orang yang bakhil. Ya, ini nadar sifatnya, kalau dia bernadar, ya Allah, kalau misalnya saya mendapatkan pekerjaan ini atau usaha saya ini lancar, maka saya akan puasa 3 hari misalnya. Ya, ini nadar mengharapkan balasan. Yang seperti ini hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau dia nadar taat, ya, ingin dia bernadar akan begini tanpa ada sesuatu dan sebab, ya, maka ini tidak ada masalah, insyaallah. Dia dari bentuk ketaatan. Kemudian di dalam hadis ini juga Nabi SAW bersabda, silakan kamu hajikan ibumu. Ya. Tahukah kamu atau bagaimana pendapatmu? Ya. Andai kata ibumu itu punya hutang, ibu kamu menanggung hutang, apakah engkau akan membayar hutang ibumu? Nah, tentu jawabannya apa? Iya, dia akan bayarkan hutang orang tuanya, kan begitu? Maka Nabi SAW bersabda, "Uqdullah, wallahu ahaqqu bil wafa." Ya. Nabi bersabda, kalau gitu bayarlah. Ya, tunaikan apa yang dia nadarkan kepada Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu lebih berhak untuk dipenuhi. Untuk dipenuhi apa yang seorang itu akan menunaikannya kepada Allah. Rawahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, hadis ini menunjukkan bolehnya seorang itu mengkiaskan sebuah perkara untuk lebih memahamkan orang tersebut dalam perkara yang diterangkan. Ya, dikiaskan dengan masalah menunaikan hutang, sebab ini lebih jelas. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan kalau ada orang yang meninggal, maka sebagian dari warisannya itu dikeluarkan untuk membayar hutang.
Dan dari hutang yang harus dia keluarkan kalau dia pernah bernadar akan haji, maka diambilkan dari peninggalannya tersebut untuk biaya haji. Siapa yang akan menghajikannya? Siapa yang akan menghajikannya? Ya, baik. Kita cukupkan sampai sini. Wallahu taala alam. Kita sambung insyaallah taala setelah salat asar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.